ucapan syukur kami pagi ini kalau kami ada dalam hadirat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bangun pagi ini itu berkat Tuhan. Kalau kita bisa bernafas, tidak menggunakan alat apapun, itu berkat. Kalau kita bangun, kita masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk keluarga tercinta kita, itu berkat. Dan satu lagi yang paling berkat dalam hidup kita, ketika saudara boleh menyembah, memuji Tuhan. Karena Daud katakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Karena aku dan engkau sudah ditebus dengan lunas. Mari beri yang terbaik pagi ini bagi Tuhan kita. Menggantikan yang
anugerah-Mu dalam hidup kami. Amin. Tetap kami katakan Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bahwa kami berharga, itu satu ucapan syukur kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan yang kami puji, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau bertahta di atas pujian kami, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Ya, kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita mau lebih lagi. Bahwa kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Dialah segalanya bagiku. Haleluya. Korbankan diri
Tuhan kita baik, amin. Amin. Dalam segala aspek hidup kita, Tuhan kita baik. Badai itu tidak pernah permisi lewat, tetapi badai itu akan lewat. Tetapi kekuatan kita dari Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari angkat lagi pujian kepada Tuhan, katakan segala puji syukur kami bawa untuk Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. segala puji syukur, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Segala puji syukur bagimu Tuhan. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Sekacau apapun hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Sebising apapun persoalan masalah kita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Akui itu, bahwa Tuhan sudah menebus dan memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah lebih lagi. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan.
bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
terkulai tidak akan dipatahkannya. Bahkan sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Akan jadikan indah, Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan Jadikan terang untuk sekali lagi mari katakan. Bulu yang terkulai. yang terkulai akan dipatahkannya. Amin. Akan jadikan indah, Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. dia akan Untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari beri sorak-sorai. Mari kita Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kemurahan-Mu lah Tuhan, anugerah-Mu lah, belas kasih-Mu lah
kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Khususnya kalau kami masih ada dalam rumah-Mu menyembah Engkau karena kekuatan Roh-Mu yang menopang kami. Untuk itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sangat menyadari di luar Engkau kami tak bisa berbuat suatu apapun. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau, pembelaan-Mu nyata dalam hidup kami. Bekerja lewat firman-Mu Tuhan. Sehingga kami diubahkan, dibaharui, membawa kami lebih melekat dengan Engkau. Diberkati setiap kami yang hadir pagi ini. Diberkati mereka yang mengikuti secara online. Tidak ada satu pun yang tidak dilawat oleh Engkau. Tapi setiap kami rasakan lawatan-Mu Roh Kudus. Diurapi hamba-Mu yang tidak punya arti apa-apa ini Tuhan. Biar Engkau menolong, memberkati pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan. Mungkin semua kita pernah mengalami seperti buluh yang terkulai. Saudara tahu buluh kan, bambu. Di belakang rumah kami di Brastagi saudara, itu ada ladang, kemudian ada bambu banyak sekali. Dan kalau dia terkulai saudara, itu dia rata dengan tanah. Ini kalau bambu saya sering lihat saudara, seperti dia udah nggak bisa bangkit lagi, udah seperti ini tuh bambu, ya benar ya Li ya. Dia lemes gitu saudara begini. Itulah kita. Saya yakin kita semua pernah mengalami seperti sumbu yang tinggal asap, yang pudar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, ada tangan Tuhan yang tetap menopang kita. Ada tangan Tuhan yang Yesaya 59 katakan, ada tangan Tuhan yang tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Ada telinganya yang tidak pernah terlalu berat untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Pagi ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Saudara, dari kecil, saudara, dari kita bayi lahir dan sampai hari ini, kalau kita boleh tanya saudara, kamu sudah makan apa saja? Jangankan hari ini, minggu lalu, bulan lalu. Mungkin saudara sepanjang minggu ini kalau kita ditanya, kita sudah makan apa saja? Kalau saya tanya Ibu Rena, makan apa minggu lalu Ren? Apa ya? Lupa. Saya tanya mungkin saudara Ibu Mani, makan apa minggu lalu? Lupa. Kalau kemarin masih bisa ingat, pulang dari ucapan syukur makan rujak. Rujak saudara di Mekarwangi. Ya, itu masih ingat kalau masih kemarin. Tapi kalau saya tanya Ibu Hana, minggu lalu Ibu Hana makan apa? Tuh ingat, tuh enggak ingat. Tapi saya mau ilustrasikan saudara. Mungkin kita lupa makan apa dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita masih sehat, kuat hari ini karena kita tiap hari makan saudara. Betul? Kita ada ini karena kita makan, mungkin kita sudah lupa apa yang kita makan. Mungkin kita sudah lupa, saudara minggu lalu saya bilang kita lupa makan apa. Tapi kalau kita masih kuat berjalan hari ini, karena kita makan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai hari mungkin tadi pagi kita makan sarapan, kita masih kuat sampai hari ini. Sama saudara dengan firman Tuhan. Ada waktunya mungkin kita lupa apa ya firman yang lalu, apa ya firman yang lalu. Tapi kita melatih diri kita selalu terima firman, selalu terima firman.
Saudara, saya melihat saudara baca setiap kali renungan dibagikan, walaupun sekarang gak setiap hari saudara saya bagikan firman, saudara baca. Mungkin kita lupa, tapi saat kita baca firman itu kita nikmati. Kalau Bapak Ibu Saudara ada pagi hari ini, karena kita terus dengarkan firman Tuhan, kita kuat. Walau kadang seperti buluh yang terkulai, sumbu yang hanya tinggal asap, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tapi kita ada pagi ini saudara, karena kita terus buka hati buat firman Tuhan. Mungkin saudara lupa 2 bulan lalu khotbahnya apa, 2 bulan lalu firmannya apa, kita lupa saudara. Tapi ketika diingatkan lagi, oh iya ya. Dan kalau kita pagi ini masih ada di rumah Tuhan karena kekuatan firman itu. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita mau lihat lagi peristiwa apa setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit 40 hari dia berjalan di muka bumi berkeliling saudara. Baru dia naik ke sorga. Kita belum memperingati kenaikannya, tapi kita belajar dulu apa peristiwa-peristiwa sesudah Yesus bangkit. Di dalam Injil Matius pasal 28 saudara kita lihat. Kita baca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 20. Belajar kita terus responi firman Tuhan. Haleluya. Di dalam ayat 18 sampai 20 dalam Injil Matius pasal 28. Baca Alkitab saudara ya. Walaupun ada di layar saudara, Alkitab yang kita baca ya. Kita baca bersama 2, yang keras 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan haleluya. Setelah Yesus bangkit saudara, pasal 28 ini kalimat-kalimat terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Di dalam ayat 18 saudara ada satu pernyataan tentang siapakah Allah kita, Yesus kita. Dikatakan setelah Yesus bangkit saudara, kuasa kebangkitan memproklamirkan, dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Meyakini pagi hari ini bahwa Yesus kita berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu. Dia berdaulat, berkuasa atas semua yang ada saudara, tidak pilih-pilih. Pujian tadi mengatakan saudara bahwa dia berkuasa mengangkat kalau kita jatuh. Dia mengangkat saudara walaupun seperti buluh yang terkulai yang sudah terpapar rata dengan tanah. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, dia katakan segala kuasa di sorga di bumi ada di dalam Yesus saudara. Betapa bahagia bersyukur kita punya Yesus yang di dalamnya ada kuasa. Sebab itu firman Tuhan sering sekali mengajar kita. Di dalam Mazmur sering sekali kita baca, berharap kepada Tuhan lebih baik, berharap kepada Tuhan lebih baik dari berharap kepada manusia. Percaya kepada Tuhan lebih baik daripada percaya kepada para bangsawan dan raja-raja. Bahkan banyak sekali ayat meyakinkan kita, jangan pernah andalkan apapun yang kelihatan, semua bisa berubah saudara.
Semua bisa berubah, apapun di bawah kolong langit ini bisa berubah. Kita belajar saudara dan mempelajari. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, anak bisa berubah. Bahkan fisik kita pun berubah. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa berubah. Hanya satu yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, mari pagi hari ini angkat hati kita lagi memandang kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami banyak masalah pergumulan, katakanlah Allahku lebih besar dari masalahku. Kalau kita punya persoalan, kalau kita punya pergumulan, katakanlah Yesusku lebih besar dari segalanya. Inilah yang Yesus nyatakan kepada saudara dan saya ketika dia bangkit dari kematian, dan kuasa kebangkitannya menyatakan segala kuasa di bumi, di langit, saudara, ada di tangan Tuhan. Beberapa hari sebelum hari kemarin pernikahan anak dari Pak Hotman, saudara, setiap pagi kami berdoa. Kalau anak-anak saya dulu sering kalau kami tidur bareng, dia bilang, "Mami, kayaknya Mami gak ada yang didoakan. Kami anak-anak dan keluarga itu nanti terakhir. Pertama itu pasti jemaat." Iya, doa Mami memang cuman itu. Yang lain itu nanti kedua. Doakan semua jemaat, kesehatannya, keluarganya, rumah tangganya, ekonominya, semua didoakan. Dan satu yang kami doakan setiap pagi dan malam menjelang pernikahan anak Pak Hotman kemarin, saudara, Tuhan, Engkau berdaulat. Saya katakan tiap pagi, Tuhan berdaulat, berkuasa atas alam semesta. Hari-hari ini banyak hujan, Tuhan. Bisa dibayangkan saudara, kalau pagi-pagi sudah mulai hujan pemberkatan jam 8:30 pagi, dan jam 7 ada acara. Kalau kita mungkin menjemput pengantin karena rumah istrinya jauh di Cibaduyut, takut macet dan mengatur, ya udah dipastori di bawah, diatur saudara, ada acara adat bagaimana menyambut. Saya bilang, Tuhan, Engkau berdaulat atas langit dan bumi. Engkau berdaulat Tuhan, berkemurahan, berbelas kasihan. Di tanggal hari Sabtu besok Tuhan, Engkau berdaulat, berkuasa atas langit dan bumi. Dan Tuhan bisa menahan untuk tidak hujan. Untuk tidak hujan sepanjang hari besok Tuhan, jangan ada hujan Tuhan. Kami anak-Mu Bapa, mohon kepadamu. Dan puji Tuhan, doa saya, doa saudara semua, doa keluarga, sepanjang hari kemarin cerah, tidak ada hujan. Karena Allah kita, Dia berdaulat atas langit dan bumi. Nah saudara-saudara, dan bahagian terakhir di ayat 20 dikatakan sebelum kita kepada hal yang lain. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kerap kali di dalam keadaan kita saudara yang mungkin terasa berat dalam pergumulan, tidak menyadari bahwa ada Yesus yang menyertai kita. Di dalam seketika sesaat kita panik, seketika sesaat kita mendengar berita, oh ini panik, dan tidak menyadari bahwa sebenarnya situasi apapun, kondisi apapun yang sedang kita alami, Yesus ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa dalam bahasa Inggrisnya itu saudara, terus menerus. Itu kata firman Tuhan. Saudara, tidak ada istilah past tense di sini, continuous tense, terus menerus.
Kata senantiasa ini bukan berarti kemarin Tuhan sertai. Ya hari ini bebannya lebih berat. Ya waktu lalu Tuhan sertai. Tapi ini beda, masalahnya lebih berat. Firman Tuhan tidak mengkotak-kotakkan saudara. Dia bilang situasi apapun senantiasa selalu yakinkan di dalam roh saudara dan saya bahwa Yesus menyertai kita. Artinya kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Firman Tuhan mencatat saudara, dia berkata sekali-kali, bahkan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Tidak pernah membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku selalu ada menyertai kamu. Waktu Yesus bangkit dia tahu kepanikan murid-murid. Dia tahu kekhawatiran murid-murid. Dia tahu kegelisahan mereka, tapi dia berkata setelah dia bangkit, ketahuilah, sadarilah bahwa aku ada menyertai kamu setiap waktu, di setiap keadaan. Yesus tidak tinggalkan kita. Kiranya kekuatan, kuasa kebangkitan ini kita imani terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan kepada sebelah kiri kanan saudara, katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Iya. Dan saudara, kalau Yesus ada bersama dengan kita, kita boleh melihat bagian kedua saudara di dalam Injil Markus pasal 16. Kita lihat di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Kalau dia menyertai saudara dan saya, kalau Yesus itu tidak tinggalkan kita, apa saja yang menyertai kita? Pribadinya kita enggak lihat, tapi ada sesuatu. Kita baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 dalam Injil Markus pasal 16. 2, sudah saudara? 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ayat ini dikatakan Yesus ada dalam hidup saudara. Yesus ada dalam hidup kita. Maka bukan hanya Yesus yang menyertai kita, dampak dari Yesus menyertai kita. Ayat di sini dikatakan tanda-tanda ini pun akan menyertai orang-orang percaya. Katakan amin. Tanda-tanda apa yang akan menyertai? Ayat ini katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Setelah Yesus bangkit dia katakan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Aku menyertai kamu dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Tanda-tanda apa? Kalau kita bahas satu persatu saudara, mengusir setan dan lain sebagainya.
Kalau saudara dan saya kita pengikut Tuhan, mujizat pun mengiringi hidup kita. Mujizat pun menyertai saya. Ini Yesus yang ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Setelah dia bangkit, kuasa kebangkitannya, dia berkata, tanda-tanda ini, bukankah ini mujizat? Orang sakit sembuh, yang rasuk setan saudara dilepaskan. Ada banyak hal. Kalaupun orang membuat kamu racun, meminum racun, artinya orang guna-guna, orang pelet saudara, orang sumpahi, firman Tuhan itu tidak terjadi bagimu sebab ada kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi dia yang luar biasa itu. Saudara, satu waktu kami suami istri melayani satu keluarga di daerah atas sana saudara. Dan kami pulang setelah itu satu rumah didoakan. Ada banyak dalam satu rumah itu. Doakan, contohlah, doakan lagi Fitri, lepas masuk lagi ke Pak Bangun. Itu satu rumah saudara, kesurupan dan doakan ini lepas ini ke sini, doakan lepas ini ke sini. Dan kami cukup lelah suami istri mendoakan yang mereka satu keluarga itu, ada separuh dari yang hadir itu saudara. Mereka ini dalam kuasa kegelapan. Wow, teriak lagi. Sembuh di sini. Wow, teriak lagi. Dan kami cukup lelah. Puji Tuhan. Segala kuasa ada dalam hidup orang percaya. Setan-setan kita usir dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Semua dilepaskan. Saudara, kami pulang. Pas turun di Pasir Kaliki, kalau nggak salah saudara, Pasir Kaliki turun. Iblis menunggu kami. Dia bilang, wah ini udah lepaskan sana. Orang sering bilang serangan balik, enggak ada, enggak mempan, jangan takut saudara. Kita dibungkus oleh darah Yesus. Dan saudara, Bapak Gembala menyetir. Waktu dia menyetir saudara-saudara, di situ kan ada pohon-pohon. Dia mendengar seperti suara tabrakan mobilmu, tabrakan. Dia mau tabrakkan mobil itu kepada pohon yang besar itu. Saya teriak, darah Yesus, saya pegang dia. Darah Yesus, saya langsung tangkap tangan Bapak Gembala, saudara. Darah Yesus. Kami berhenti sejenak. Kenapa, Pi? Kok saya tadi seperti disuruh menabrakkan pohon yang besar itu? Iblis tidak mau kalah. Tapi Yesus lebih berkuasa. Saya teriak darah Yesus. Kemudian kami berhenti di jalan itu. Saudara, kami berpegangan tangan. Saya ingat betul itu. Kami berdoa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada kekuatan lebih besar di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saudara, aman kami pulang. Saudara, luar biasa Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, tanda-tanda ini menyertai kamu. Artinya mujizat menyertai kita. Enggak usah cari-cari saudara. Oh, di sana ada mujizat, baik. Oh, di sana ada mujizat, kejar baik. Dalam diri saudara dan saya, firman Tuhan bilang orang percaya. Bukankah saudara dan saya orang percaya? Setiap orang percaya berhak mengalami mujizat Tuhan. Ini firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalaupun kita saudara mungkin berdoa belum sembuh, itu proses Tuhan. Itu cara Tuhan supaya iman kita lebih kuat di dalam Dia. Tapi kesimpulan dari ayat ini, tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang percaya. Selama saudara dan saya imannya tidak goyah. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Di situasi apapun seperti Daniel di gua singa, firman Tuhan katakan malaikat Tuhan ada di sana menutup mulut-mulut singa itu.
Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan di dalam api. Ada malaikat Tuhan. Mereka bilang tadi yang masuk kok cuma 3, sekarang kok ada 4. Mereka tidak sadar ada Tuhan menyertai mereka. Mungkin kita pun saudara seperti itu, sedang ada di gua singa, sedang ada di api yang besar. Tapi yakinlah ada Tuhan menyertai kita. Dan kalau kita baca ayat firman Tuhan mulai dari kejadian keluaran sampai kepada Yosua kemarin, berulang-ulang firman Tuhan katakan, perang itu Tuhan punya. Aku berperang ganti kamu. Berulang-ulang, jangan takut, aku berperang ganti kamu. Berulang-ulang Tuhan sampaikan, aku berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Artinya diam di bawah kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia yang memberikan kemenangan itu. Allahmu dan Allahku sama, Dia tidak pernah berubah. Dan kalau Allah di pihak kita saudara, di dalam Markus ini kita membaca saudara, sebab itu pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Tugas saudara dan saya ceritakan tentang Yesus. Saudara, apakah orang itu terima atau tidak bukan urusan kita. Bahagian saudara dan saya, ceritakan saja tentang nama Yesus. Kepada siapapun ceritakan saja tentang nama Yesus. Kalau ada orang susah katakan, mari kita berdoa, Yesus penolong kita. Saudara, dan ayat ini berkata, kalau kita ceritakan nama Yesus, maka firman Tuhan berkata Tuhan turut bekerja. Dia akan meneguhkan apa yang kita sampaikan itu. Saya banyak pengalaman saudara, bagaimana kalau kita sampaikan firman Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan mengerjakannya. Dampak dari kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka mujizatnya pun menyertai kita. Dan waktunya bukan waktu kita. Kita maunya kan seperti gigit cabai, begitu digigit langsung pedas. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Sering kita berkata, kok lama Tuhan jawab? Kok lama Tuhan baru buka jalan? Kok lama Tuhan baru sediakan mujizat? Dia lama pun, firman Tuhan katakan, sekalipun lambat menurut kita, tapi Dia tidak terlambat bagi kita. Sekalipun menurut kita lama dan lambat, tapi ketahuilah saudara, Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tepat pada waktunya Dia pasti menolong kita. Di dalam Roma saudara kita membaca ayat pasal 8 ayat 31 saudara. Ketika kita ceritakan tentang Yesus saudara, entah di komsel, jangan takut saudara di komsel ketika saudara beritakan firman. Beritakan saja firman semampu sebisa kita. Tuhan meneguhkan firman itu. Tuhan meneguhkan. Saudara mungkin bercerita kepada keluarga, handai tolan, teman siapa. Bagian kita ceritakan saja tentang nama Yesus itu. Tuhan akan bekerja saudara, bukan kita. Tugas kita beritakan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 saudara kita melihat bagaimana dampak kalau Tuhan menyertai kita. Ayat 31 pasal 8 kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, ayat ini, jika Allah menyertai kita, jika Allah yang menyertai saudara dan saya, siapakah lawan kita? Saudara, di dalam ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati
Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia pembela buat saudara dan saya. Dia pembela buat Bapak Ibu saudara dan saya. Dia pembela kita. Orang seringkali mungkin menyudutkan kita, enggak perlu dilawan. Saya belajar saudara dalam hidup saya, kata belajar belum tentu 100% kita lulus. Tapi belajar saudara, jangan mau berontak. Belajar saudara, tidak mau kita berbantah. Saya belajar saudara sampai hari ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun negatif positif, semua pasti ada. Tapi ketika kita berdiam diri, tunggu, pasti Tuhan bela kita saudara. Bela kita. Saudara tahu kesaksian bagaimana kami awal dalam pelayanan ini. Saya pernah cerita kepada saudara, makan kami dari jemaat setiap kali mereka masak, ambil segenggam, masukkan di kaleng kongguan. Nanti udah penuh dibawa, itulah yang kami makan. Dan saudara ada tetangga di sini, saudara yang dia juga pernah jadi anak Tuhan, tapi sudah tinggalkan Tuhan. Saya setiap minggu saudara pakai baju putih dan baju saya cuma satu itu putih. Kalau zaman dulu kan hamba Tuhan harus putih, harus putih, nggak boleh warna lain. Jadi saya putih tiap minggu. Dia bilang begini, "Sis, emang nggak ada baju lain? Kok cuman itu baju setiap minggu?" Dia lewat, dia lihat. Itu baju pengantin saya rombak saudara. Saya rombak baju pengantin saya, kemurahan Tuhan saya bisa jahit. Jadi saya atur dan itu saya pakai. Hampir setiap minggu saya pakai itu. Dan saya tidak punya uang untuk beli baju baru. Buat makan saja hari ke hari. Awal dalam pelayanan. Saudara, ada satu keluarga bilang, udahlah pulang aja ke Medan. Ngapain susah-susah di sini? Kami tidak pernah cerita kepada keluarga kalau kami nggak punya apa-apa. Saya nggak pernah angkat tangan saudara minta uang abang saya walaupun dia kata orang kaya. Kata orang dia mampu, ke kakak saya nggak pernah. Saya tidak pernah walau dihina, diejek saudara, direndahkan. Kami tetap diam, ambil waktu setiap hari Kamis doa dan puasa. Kami tidak tinggalkan pelayanan. Kami berkata, Tuhan, kami tahu Engkau pembela kami. Puji Tuhan saudara. Bukankah Tuhan membela pekerjaannya? Kalau Hosana ada sampai hari ini, kami suami istri masih berdiri melayani sampai hari ini, hanya karena Tuhan pembela yang agung itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang. Jangan pernah terpengaruh saudara dengan apa yang kita dengar, sebab hidup kita dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Itu sangat mempengaruhi kita, membentuk kita. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah saudara buang-buang energi. Jangan pernah saudara buang-buang waktu, buang-buang apalagi saudara damai sejahtera hanya karena apa kata orang tentang kita. Tapi katakan, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan pembela yang agung. Jangan mau gak bisa tidur karena omongan orang. Jangan mau saudara gak bisa makan karena penghinaan orang. Jangan mau saudara gak bisa tidur, gak bisa makan, hilang damai sejahtera hanya karena apa kata orang. Hidupku bukan apa kata orang, hidupku apa kata firman Tuhan. Biar 100 orang bela kita, kalau kita gak benar saudara, nothing happen, gak terjadi sesuatu. Tapi biar semua orang saudara
menentang kita, semua orang berkata tidak baik tentang kita. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, 1000 orang mungkin tidak bisa tolong kita. Ada satu yang bisa tolong kita, Yesus namanya. Dia pembela saudara dan saya. Firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita. Ada janji firman Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu pun aku tetap menggendong kamu. Kata digendong ini berarti anak kesayangan. Kata digendong ini berarti anak yang dimanja-manja. Saudara, kita mungkin gak dapat kesempatan bermanja-manja dengan orang tua kita. Tapi bermanjalah dalam hadirat Tuhan. Bermanja dalam hadirat Tuhan. Dia katakan sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu dan mendukung kamu. Bahkan aku akan terus menyelamatkan kamu. Ada banyak janji firman Tuhan yang kita bisa pegang. Dan pagi ini Yesus berkata, kuasa kebangkitan ada dalam Yesus. Segala kuasa di langit dan di bumi ada padanya. Dan dia katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Sampai selama-lamanya, kalau kita bahasakan, sampai Tuhan datang. Sampai kapanpun kita masih ada, tetap ada Yesus menyertai kita. Kalau pagi ini kita pulang sebentar menghadapi mungkin apapun di depan kita, saudara, katakanlah, oh aku tidak takut sebab ada Yesus menyertai aku. Dan bukan cuma itu, dikatakan tanda-tanda ini dalam Injil Markus tadi. Ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat yang akan mengiringi saudara dan saya. Bagi siapa? Tidak dikatakan tanda-tanda ini menyertai gembala. Tanda-tanda ini menyertai hamba-hamba Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang spesial. Oh dia ini, ada kasih karunia kita akui, betul saudara. Tapi firman Tuhan Markus tadi katakan, tanda-tanda mujizat ini menyertai siapa? Menyertai orang percaya. Setiap orang percaya berhak mengalami tanda itu. Setiap orang percaya berhak mengalami mujizat itu. Bagian terakhir kita lihat tadi saudara, dampak kalau Tuhan di pihak kita, dampak kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, siapa sih yang berani melawan kita? Dia berurusan dengan Tuhan. Dikatakan kalau Allah di pihak saya, kalau Allah ada di pihak saudara dan saya sebagai pembela, siapakah lawan kita? Kalau ada orang mungkin menjahati saudara dan saya, mau meracuni saudara dan saya, dia bukan berhadapan dengan kita orang percaya, dia berhadapan dengan Tuhan Khalik langit dan bumi itu. Dan dia yang berperang ganti kita. Dan saudara, dia pembela bagi kita. Saudara, orang berkata hari-hari ini susah, ada berita-berita saudara mengatakan akan begini. Saudara, semua orang bisa prediksi. Semua orang bisa prediksi, ahli-ahli, apalagi AI. Saya pun sedang belajar AI, saudara. Bisa diprediksi, tapi hanya satu yang orang gak bisa prediksi, cara kerja Tuhan. Sebab selalu melampaui akal kita. Puji Tuhan saudara. Orang berkata, oh begini saudara, memang betul. Tapi di masa yang sukar dan sulit ini, percayalah sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, gak perlu takut, pasti ada pembelaan Tuhan. Di situasi yang sukar dan sulit, oh susah sekarang, oh payah sekarang. Memang firman Tuhan katakan pada akhir zaman akan ada masa yang sukar.
Tapi bagi orang yang tetap setia dengan Tuhan, bagi saudara yang tetap setia beribadah, setia mengandalkan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada nama Yesus, apapun yang terjadi, percayalah pasti ada pembelaan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan, sebab Dia hidup, ku tak takut hari esok. Ada banyak pengalaman-pengalaman kita yang mungkin seperti buluh yang terkulai tadi. Tapi pagi ini mari hati kita memandang kepada Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Pagi ini saudara, angkat hati kita lagi. Saya pun selalu berkata kepada Tuhan setiap pagi, Roh Kudus bantu kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus supaya iman kami tidak goyah. Bantu kami Roh Kudus supaya kami tetap percaya bahwa Engkau pembela kami. Bantu kami Roh Kudus supaya kami tidak goyah apapun yang terjadi. Dan kami tetap percaya ada Engkau menyertai kami. Nyanyikan pujian ini, katakan, sebab Dia hidup, ku tak takut hari esok. Kuasa kebangkitannya saudara mengizinkan kita alami mujizat itu. Katakan